Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Atfal. Dan insya Allah kita akan melanjutkan ke bait berikutnya, bait ke-30. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa menikmati dan mengikuti kajian ini dengan baik. Nah, bab ini akan membahas tentang huruf-huruf yang misline, yang serupa, dua huruf yang serupa, dua huruf yang dekat sifatnya, dua huruf yang satu jenis. Ini kita akan bahas di sini. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu baitnya, itu ada di bait ke-30 sampai ke-34 yang membahas tentang dua huruf yang mempunyai kriteria tadi, misline, mutaqarrib atau mutajanisain. Kita baca terlebih dahulu. In fi sifati wal makhariji tafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq wa iyakuna makhrajan sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fasagira samiyan aw hurikal harfani fi kullin faqul kullu kabir wafhamanhu bil musul. Kita langsung logat aja ya. Yang bahasa Sunda silakan menyesuaikan saja ya. In ittafaqa, kalau sama, serupa, harfani dua huruf, fis sifati dalam sifatnya, wal makhariji dan dalam makharijul hurufnya, fal mislani maka huruf tersebut dinamakan mislan atau serupa. Fihima dalam dua huruf tersebut. Ahaq itu lebih berhak diberi nama mislan, itu mislani atau mislen ya, mislen. Kita biasa mislen, sudah terbiasa ya. Kaidah kalau ya itu mislain. Wa in taqaraba, apabila dekat dua huruf tersebut, ya, yakuna makhrajan dalam makhrajnya, ya, wa fi sifati dan dalam sifatnya, ikhtalafa berbeda, wakhtalafa dan berbeda, fi sifati dalam sifatnya, yulaqaba maka diberi nama atau diberi julukan mutaqaribaini dengan julukan mutaqaribain. Jadi julukan untuk yang sama di dalam sifat dan makharijul hurufnya itu adalah mislen ya. Julukan untuk yang sifatnya makharijul hurufnya dekat tapi dalam sifatnya berbeda itu adalah mutaqaribain au ittafaqa atau sama, yakuna kedua huruf tersebut fi makhrajin dalam makhrajnya, duna sifati tidak sama di sifatnya. Atau kita mengatakan ada yang sama dalam makhrajnya tapi tidak dalam sifatnya, huqiqa maka dinyatakan bil mutajanisaini dengan julukan mutajanisaini. Ya, ada tiga julukan. Yang pertama julukan mislain, yang kedua julukan mutaqaribain, yang ketiga ini julukan mutajanisain. Summa insakan, kemudian kalaulah sukun, awalu kullin setiap
dari satu huruf awal dari setiap huruf tersebut fasogiro, maka diberi julukan sogir. Fasamian atau kesini ya, maka diberi nama asogiro dengan nama sogir. Jadi nanti ada mislan sogir, mislain sogir, ada mutakoribain sogir, ada mutajenisen sogir. Kondisinya itu ketika huruf yang pertama itu adalah sukun, huruf yang kedua itu adalah berharkat. Nah, au hurrika, atau diberi harkat al harfani, dua huruf tersebut, fikulin, dalam setiap dari setiap yang tadi itu ke semuanya ya, baik itu mislani, mutakoribain atau mutajanisen, fakul, maka ucapkanlah kullun dari kesetiap yang ketiga itu, yang semua kabirun dengan nama kabir. Jadi nanti ada mislain kabir, mutakoribain kabir, ada mutajanisain kabir. Nah, itu kondisinya pada saat dua huruf tersebut diberi harkat. Ya, kedua-duanya diberi harkat. Wafhaman bil musul, maka pahamilah hal tersebut bil musul dengan adanya contoh-contoh. Nah, ini dari kelima bait ini dijelaskan bahwa ada kondisi mislun. Jadi ada julukan mislun, mislain. Mislain itu apa kondisinya? Infis sifati wal makharijit tafaq. Jadi kalaulah dalam dua huruf tersebut ada dua huruf itu sama dalam sifat dan makharijul hurufnya. Satu. Yang kedua adalah mutakoribain. Ya, julukan mutakoribain ini adalah untuk ketika ada dua huruf ya, iyakuna makhrajan taqarraba ya, dalam makharijul hurufnya dekat, tapi dalam sifatnya wafis sifat ikhtalafa, tapi dalam sifatnya berbeda, itu namanya mutakoribain. Ada yang ketiga adalah mutajanisen. Mutajanisen itu ayakuna ittafaqa fi makhraj, sama dalam makhrajnya tapi tidak sama dalam sifatnya, itu namanya mutajanisen. Ya, jadi dalam hal ini tentu kita harus memahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua adalah sifatul huruf. Ya, sehingga kita pada saat membaca Al-Quran ini kita tidak ragu-ragu lagi dengan cara membacanya, karena kita tahu oh ini satu makhraj, oh ini dekat makhrajnya, oh ini ternyata berbeda makhrajnya, ini tahu beda sifatnya dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah tahu sifat-sifat huruf atau makharijul huruf dari huruf-huruf itu. Nah, kalau belum tahu, itu harus ya tetap di sini harus tahu dulu ya, harus tahu dulu. Jadi kondisinya kita harus mengetahui yang ini. Makanya nanti ke depan akan ada kajian khusus mengenai makharijul huruf ya, makharijul huruf dan sifatil huruf. Ya, mudah-mudahan setelah Ramadan selesai kita lanjutkan kajiannya. Insakan. Nah, kemudian dari ketiga itu ada dua kondisi lagi, yaitu sogir dan kabir. Sogir itu kondisinya apabila, kan tadi ada dua huruf tuh ya, kalau tadi dilihat dari makharijul huruf dan sifatnya, kalau sogir dan kabir dilihat dari berharkat atau tidaknya. Kalau huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharkat, namanya sogir. Kalau huruf yang pertama, baik yang pertama ataupun kedua itu berharkat, namanya kabir. Dalam kitab ini nanti akan dibahas kondisi yang tidak dinamai dalam matannya. Apa? Di situ kondisi yang belum diberi nama adalah pada saat yang pertamanya berharkat, yang keduanya sukun. Nah, itu belum ada ya. Dan namanya juga apa? Namanya ada di dalam kitab ini. Nanti diberi nama. Maka ikuti pembahasannya sampai akhir. Baik, kita lanjutkan. Infis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Dalam hal bait atau dalam potongan bait ini akan menjelaskan tentang makharijul huruf ya, dan sifatil huruf yang sama.
Jadi ada dua huruf, sifatnya sama, makharijul hurufnya sama, itu dikatakan sebagai mislan atau julukannya adalah mislan. Ini tafaqo harfani fi sifat wal makharij, ya. Ketika ada kalaulah ada dua huruf yang sama dalam sifatnya, dalam dan dalam makhrajnya, al-ba'aini seperti ba dua, awil mimaini atau mim dua, awid dalaini atau dal dua, mislu idrib bi asoka seperti lafad idrib bi asoka, lahumma atau lafad lahumma, wa qad dakhalu atau lafad wa qad dakhalu, fayus tahakani maka berhak keduanya tusamiyatuma diberi nama bil mislaini dengan nama mislain, awil mutamasilaini atau mutamasilain. Jadi namanya adalah mutamasilain atau mislain. Kita belum berbicara hukum, ya. Bagaimana cara membacanya ini, bagaimana hukum membacanya? Makanya di sini belum ada hukumnya, apakah harus idhar atau harus idgham. Nanti ada idgham mutamasilain misalkan, ya, atau misalkan ini justru harus dibaca idhar, itu belum. Makanya kajian ini harus sampai akhir selesai, jangan sampai dipotong, ya, karena ini nanti ada hukum atau cara membacanya harusnya seperti apa. Wa yu'raful harfani mislain awil mutamasilain, ya, diketahui dua huruf itu serupa bi annahuma karena sesungguhnya kedua huruf itu al harfani alladzani ittifaqa isman wa rasman wa makhrajan, ya. Baik ini karena kedua huruf tersebut serupa, ya, baik dalam isman isimnya, warasaman ataupun tulisannya, wa makhrajan dan makhrajnya, makharijul huruf wasifatan dan sifatnya, ya, artinya ya itu juga gitulah, ya, ringkasnya hurufnya itu juga. Kalau ba ya ba lagi, mim dengan mim lagi, dal dengan dal lagi, sod dengan sod lagi, dan seterusnya semua huruf hijaiyah itu, ya. Mislul alba fi izhab bi kitabi, contoh di dalam ba ini dalam lafaz izhab bi kitabi ini ada ba yang pertama mati, izhab, ba yang kedua hidup berharkat, izhab bi kitabi. Wal kaf dan dalam kaf fi yudrikum misalkan, ya, fi yudrikum dalam kaf yang pertama mati, kaf yang kedua hidup misalkan, atau yudrikukum, atau, ya, ini kan tidak berharkat, ya. Wal kaf dan kaf fi manasikakum, ini kafnya, oh ya, ada dua. Yang pertama ini yang hidup, yang mati, kemudian yang ini hidup, yang keduanya, yang kedua-duanya hidup, fi manasikakum, ya. Ini kedua-duanya hidup. Nah, bagaimana cara membacanya nanti ada di hukumnya, ya. Wal mim dan mim fir rahimi maliki seperti lafad ar-rahimi maliki, dalam ar-rahimi maliki ini mim pertama hidup, mim kedua juga hidup. Walha dan dalam ha fi tahsabunahu hayyina, gitu, ya. Ini bagaimana cara membacanya. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya yang di slide berikutnya. Itu baru pengenalan yang disebut sebagai mutamasilain. Kemudian wa iyakuna makhrajan taqarraba fa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutqaribain. Ini in taqarrabal al harfani fil makhraji wa ikhtalafa fi sifati yulaqabani bil mutaqaribain. Ketika ada dua huruf, ya, ketika ada dua huruf yang berdekatan fil makhraji dalam makhrajnya, wakhtalafa dan berbeda keduanya fi sifati dalam sifatnya, yulaqabani bil mutaqaribain, maka itu dijuluki dengan julukan mutaqaribain, gitu. Mutaqaribain itu apa? Wa yu'raful harfani mutaqaribani bi annahuma, ya, diketahui dua huruf yang berdekatan itu bi annahuma dengan deskripsi atau gambaran, ini banyak balik tasawur, ya, bi annahuma dengan gambaran kedua huruf tersebut huma al harfani alladzani taqarraba fil makhraj was sifah. Jadi kondisinya ini ada banyak, ya, kondisi mutaqaribain ini ada banyak. Yang pertama,
dua huruf yang berdekatan dalam makhrajnya dan sifatnya, karena ini kan wakhtalafa fis sifat itu berbedanya itu seperti apa kan belum jelas. Jadi perbedaan dalam sifatnya itu ada kategorinya lagi ya, tapi dalam hal dekat di makhrajnya masih tetap di sini. Yang pertama, makharijul hurufnya dekat, sifatnya juga dekat. Jadi bedanya itu, dekat itu kan berbeda, tidak sama. Dekat itu, posisinya dekat, berarti itu kan berbeda sebenarnya, tidak dalam posisi yang sama. Nah, ini juga sama, sifatnya dekat, itu artinya kan sama juga, wakhtalafa berbeda. Gitu. Seperti mislu nun ma'alam, seperti contohnya nun berserta lam, min ladunhu. Nah, ini kan bagaimana cara membacanya kan? Min ladunhu. Nah, ini udah ada di idgham sebetulnya ya. Wal qaf ma'al qaf. Nah, ini khalaqakum. Misalkan khalaqakum, ada qaf ada kaf. Khalaqakum ini yang pertama hidup, yang kedua hidup. Wala ma'arra, yaitu sogir kabirnya nanti ya belakangan. Ini contoh-contoh yang menyatakan ini saja bahwa ini adalah huruf-huruf yang mutaqaribain dalam dalam sifat dan makharijul hurufnya. Nun dengan lam itu sifatnya dengan makharijul hurufnya dekat ya. Qaf dengan kaf sifatnya dengan makharijul hurufnya itu dekat. Fi khalaqakum, contoh khalaqakum. Lam dan ro ya itu juga sifat dan makharijul hurufnya dekat. Fi qurrabbi, dalam lafaz qurrabbi. Wazal ma'azai, za dengan zai itu juga dekat makharijul hurufnya, seperti lafaz wa iz zayyana. Ini seperti zal dengan zai, ini makharijul hurufnya dekat, kemudian sifatnya juga dekat. Itu yang pertama kategorinya. Itu juga dikatakan mutaqaribain, hati-hati karena dekat. Auhumal harfani alladzani taqarraba fil makhraj duna sifah. Atau ada yang kedua kondisinya, dua huruf tersebut alladzani taqarraba, keduanya itu dekat fil makhraji dalam makhraj duna sifah, tapi tidak dekat dalam sifatnya. Artinya ini jauh dalam sifatnya, tapi dalam hal makhrajnya dekat gitu. Kan? Nah, seperti apa? Dal dengan sin. Nah, ini dal dengan sin juga ini huruf-huruf yang mutaqaribain sebetulnya, dal dengan sin. Ya. Jangan dulu dibawa tajwid praktis ya, karena di tajwid praktis itu mutaqaribain itu langsung dikategorikan sebagai idgham mutaqaribain gitu. Diambil yang cepatnya. Ya, kalau di sini masih umum, jadi mutaqaribainnya itu mutaqaribain kita menyifati huruf-huruf yang betul-betul mutaqaribain dalam hal ini dekat dalam makhrajnya, tidak dalam sifatnya. Yang kategori kedua itu juga mutaqaribain. Contoh dalam lafaz adada sinin, qad sami'a. Ya, ini dibacanya bagaimana? Nah, itu nanti dibahas di dalam hukum. Baru nanti ada penamaan apakah ini idgham atau ini idhar. Makanya di sini akan dikenal idhar mutaqaribain. Coba bukan hanya idgham mutaqaribain ya. Auhuma al-harfani alladzani taqarraba fi sifah dunal makhraj. Atau kondisi yang ketiga, ini masih dalam julukan mutaqaribain itu, kedua huruf tersebut taqarraba berdekatan fi sifat, dekatnya itu di sifat, dunal makhraj tidak dalam makharijul hurufnya. Mislu sin ma'shin, sa dengan sya, ini firroksi syaiba. Nah, ini dalam hal ini bagaimana cara baca? Watta masa, ta dengan sa, ini seperti lafad ba'dat samud. Ini bagaimana cara bacanya? Wazal ma'al jim, zal dengan jim, iz ja'ukum, seperti lafad iz ja'ukum. Apakah harus iz ja'ukum atau ija'ukum langsung ke sana? Kan dekat. Ya, ini kita akan melihatnya, karena mutaqaribain itu yang dekat itu tidak hanya yang lam dengan rokop dengan kaf. Kalau di tajwid praktis bisa dianggap bahwa agar lebih mudah, jadi memang itu idgham mutaqaribainnya ya lam dengan ro, kop dengan kaf saja. Sementara yang lainnya kan dibacanya berbeda, bukan idgham.
Baik, kita lanjutkan. Ini pengenalan yang mutaqaribain. Au yakun nattafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Atau keduanya ini serupa dalam makhraj tapi tidak serupa dalam sifat. Ya. Hukiko diberi julukan atau dinyatakan dengan julukan bil mutajanisain. Ini artinya ini tafaqal harfani fil makhraj wa ikhtalafa fis sifat yusammiya bil mutajanisain. Kalaulah ada dua huruf yang serupa dalam makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya, maka diberi nama dengan nama mutajanisain. Ya. Mutajanisain ini sama dalam hurufnya, sama dalam makharijul hurufnya, berbeda dalam sifatnya. Ya, ini juga kalau yang ini bukan sama tapi dekat. Ya, bedanya dengan yang tadi yang mutaqariban ini. Kalau di mutaqariban ini taqaraba, dekat. Makharijul hurufnya dekat. Sifatnya berbeda. Kalau yang ini makharijul hurufnya sama tapi sifatnya berbeda, gitu, ya. Wa yu'raful harfani al-mutajanisani bi annahuma, ini bisa diketahui dua huruf tersebut satu jenis, ya, mutajanisani, ya, bi annahuma dengan cara atau dengan deskripsinya seperti ini. Huma al-harfani al-ladzani ittihadan makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Ini dua huruf tersebut alladzani ittahada makhrajan, yang tunggal, makhrijul hurufnya tunggal atau persis, presisinya sama dari situ, wa ikhtalafa sifat, tapi dalam sifatnya berbeda. Mislu dal ma'ata, seperti dal dengan ta. Ini dal dengan ta itu makhrijul hurufnya sama, da, ta, tapi sifatnya yang berbeda. Seperti dalam lafaz hasottum, ya, dalam lafaz hasottum ini. Bagaimana cara bacanya? Wasa ma'azal, sa dengan zal misalkan, ya, ada sa kemudian ada zal di situ. Bagaimana? Seperti lafaz fi yalhaz zalika. Dalam lafaz yalhaz zalika, yalhaz ini sa-nya mati, zalika kemudian ada keduanya, zalika, yalhaz zalika, tulisannya seperti itu, yalhas zalika, yang satu mati, yang satunya hidup, yang zanya. Wasa ma'azo, ya. Kemudian sa dengan zo ini merupakan huruf yang mutajanisain juga, ya, satu jenis juga. Karena apa? Satu jenis di sini maksudnya sama dalam makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya. Wasa ma'azo fi izzolamtum, seperti lafaz izzolamtum. Ini nulisnya bagaimana? Iz kemudian zolamtum, seperti itu, ya. Nah, ini baru masuk ke dalam kategorisasi yang berikutnya. Tadi sudah mutamasilain, mutaqaribain, kemudian mutajanisain. Huruf-hurufnya juga sudah beberapa dikenalkan, ya. Nah, itu beberapa harus dicatat. Ini berarti punya sifat dekat dalam makharijul hurufnya, beda dengan sifatnya. Kemudian yang mutajanisain sama dalam makharijul hurufnya, kemudian berbeda dalam sifatnya. Itu mana saja hurufnya tadi sudah dibahas sebagian, tapi itu, ya, tidak semua. Adapun kalau ingin semuanya, kita harus tahu dulu sifatil huruf dan makharijul huruf, baru kita bisa mengklasifikasikan dengan sendirinya. Nah, kemudian klasifikasi berikutnya, summa insakan awwalu kullin fasogiro samian. Summa insakan awalu kulit fasogiro samian ayat summa bada ma'rifati ma taqaddama minal aqsami salisa. Tentu di sini setelah kita mengetahui kategorisasi aqsami salisa, ya, kategorisasi atau klasifikasi atau pembagian dari yang tiga itu, idza sakanal harful awwalu fi kullin minal mislaini al mutamasilain awil mutaqariban awil mutajanisan fasammi husagiran. Ya. Nah, ketika
ada huruf yang pertamanya sukun dalam setiap yang tiga itu, baik itu dari mutamasilen, mutakoriben, mutajanisen, fasamihu sogiron, maka berilah nama dengan sogir. Jadi namanya ditambahkan dengan kata sogir di depannya, mutamasilanin sogir. Jadi ada mutamasilen sogir, au mutakoribani sogir, atau mutakoriben sogir, au mutajanisani sogir, atau mutajanisen sogir. Wasumia sogiron, diberi nama sogir itu kenapa? Li'annahu la yahtaju inda idgomihi illa khot, ini lamnya agak mengganggu ya, illa li khotwatin wahidah. Enaknya sih illa khotwatan wahidatan. Ya. Nah, ini kenapa diberi nama sogir? La yahtaju inda idgomihi. La yahtaju inda idgomihi, tidak membutuhkan pada saat kita memproses proses idgomnya, mengidgomkannya, ada pada proses mengidgomkannya itu tidak membutuhkan kecuali hanya satu langkah saja, yaitu mengidgomkan. Kan kalau mau mengidgomkan itu dalam ilmu sorof itu kita harus, kalau ada dua huruf yang sama misalkan kemudian mau diidgomkan, itu kan yang pertama kita sukunkan dulu huruf yang pertama baru kita idgomkan. Itu kan ada dua langkah setidaknya. Di dalam hal ini ketika yang huruf pertama sudah sukun, tinggal satu langkah lagi, yaitu tinggal idgomkan saja. Wahya idgomul harfil awwali fitstani, yaitu mengidgomkan huruf yang pertama dalam huruf yang kedua. Ya tinggal satu langkah saja, satu step, selesai gitu. Itu mengidgomkannya. Ya. Khotwatan wahidatan itu satu step. Cuman satu langkah saja. Nah, baik. Berikutnya, ini tadi kita udah mengklasifikasikan. Nanti ada mutajanisen sogir, kemudian ada mutamasilen sogir, mutakoriben sogir, mutajanisen sogir. Sekarang kita akan membahas tentang cara bacanya. Wasanubayinu hukmu, hukma berarti ya. Wasanubayinu hukma kullin minam mislaini wal mutakoribaini wal mutajanisaini as-sogir. Nah, di sini kami, ya ini dari pengarangnya, ya, sinnya litanfis, agak dekat memang, setelah ini akan dibahas ya. Ini kami akan menjelaskan tentang hukum dari setiap bagian tadi, baik itu dari mislain, idgham mislain, mohon maaf belum ada idghamnya, dari huruf yang serupa, mutakoriben atau yang mutakorib, yang dekat atau yang sejenis, ya, dengan kriterianya sogir. Sogir itu huruf yang pertamanya berarti sukun. Ma'dzikril amsilati, nah ini enaknya karena tadi kan harus belajarnya dari contoh katanya. Ma'dzikril amsilati beserta penyebutan contoh-contohnya. Wadzalika ala nahwi tali, hal itu contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama hukmul mislain, hukum yang dua huruf yang serupa, awil mutamasilen, atau kita juga bisa menyebutnya mutamasilen, terserah. As-sogir, yang sogir, artinya huruf pertamanya disukunkan. Apa hukumnya? Al-idghamu, yaitu idgham. Jadi hukum dua huruf yang serupa dan sogir sifatnya, maka itu hukumnya adalah idgham. Makanya ada disebut idgham mutamasilen. Seperti lafaz mislu yudrikum. Kaf yang pertama di sini mati, kaf yang keduanya berharkat, maka langsung saja kita masukkan kaf yang pertama ke kaf yang kedua, seakan-akan kita menulis atau menyebutkan dengan sebutan atau ini kuning ya, ini kita ganti dengan pen. Ya, seperti kita mengatakan yudrik. Jadi di sini kafnya bertasydid. Ya, jadi yudrikum, langsung aja yudrikum. Nah, ini namanya idgham. Dan ini satu step saja ya. Di sini tinggal satu step saja, sisanya sama ya. Nanti sisanya sama saja.
Ini cuma satu langkah, yaitu tinggal mengidghamkan kaf yang pertama ke dalam kaf yang kedua. Jadi kasihlah tasdid di situ. Yudrikum. Nah, seperti ini bacanya. Itu namanya idgham. Idgham utama silain. Atau izhab bi kitabi, seakan-akan kita punya huruf atau kita punya kalimat izhab, ba-nya bertasdid. Izhab bi kitabi, seakan-akan seperti itu. Izhab bi kitabi. Jadi kita tinggal mengidghamkan ba yang pertama dengan ba yang kedua. Izhab bi kitabi. Tulisannya ya seperti tadi, ini ada tasdid di sini. Ya izhab bi kitabi ya. Seperti itu. Atau yuwajjihhu, ini hu ha yang pertama dengan ha yang kedua diidghamkan aja, yuwajjihhu. Atau yang biasanya familiar yang ini ya, idrib bi asaka, idrib bi asaka. Ba yang pertama diidghamkan dengan ba yang kedua, maka dibacanya ini idgham ya, idrib bi asaka. Ini untuk yang serupa. Tapi illa fi maudiin wahidin, kecuali dalam satu tempat. Kalau dalam satu tempat ini tidak boleh dibaca idgham, walaupun di situ sama dalam makharijul hurufnya ataupun dalam sifatnya, seperti al-ha fi maliyah halaka. Ini dalam ha yang ada dalam maliyah halaka di sini. Ya, ini surah apa ya? Al-Qiyamah kalau nggak salah. Surah Al-Qiyamah ayat 28. Jadi dalam hal ini tidak boleh dibaca apa? Bukan tidak boleh. Tidak selalu dibaca idgham di sini. Idza quri'at biwajhil waqfi awil wasli ma'as sakti. Nah, ini ya, ketika dibaca dengan jalan wakof atau wasol beserta adanya sakat, karena di sini ada sakat. Ini ayatnya saya tuliskan di paling bawah di sini. Ma'aghna anni maliyah, ada sin, ini artinya ada saktah. Halaka anni sultaniyah. Kemarin dalam kajian idgham ya, seperti balrona ya, itu saktah itu bisa menghambat proses idgham. Jadi tidak diidghamkan gitu kalau ada saktah di situ. Nah, wazalika kaunu saktah alaha maliyah. Hal itu karena apa? Adanya saktah dalam lafaz maliyah. Nah, ini maliyah. Saktatun jaizatun, tapi saktahnya bukan saktah wajib di sini, walaisat wajibah. Saktahnya saktah jaiz. Saktahnya mungkin sudah dijelaskan di Gharib Muskilat mengenai saktah. Itu saktahnya di sini saktah jaizah. Kalau saktah jaizah di situ ada apa? Saktah jaizah, ada saktah wajibah, ada saktah wajib, ada saktah jaiz. Di sini saktahnya saktah jaiz, saktah wenang di situ ya. Maka dibacanya jadi apa? Fayuqra'u hadzal maudi'u bisalasin aujahin. Pembacaannya bisa 3 cara. Karena di sini saktahnya saktah jaizah, maka pembacaannya bisa dengan 3 cara. Al-awwalu al-waqfu ala maliyah ma'tanafus suman nakmul. Nah, yang pertama adalah wakof. Jadi dalam hal ini di ayat 28-nya kita wakof ya, ala maliyah. Ma'tanafus, nafas biasa gitu. Karena ini ayat gitu ya. Jadi kita nafas saja biasa di sini diwakafkan, selesai nafas, kemudian kita sempurnakan bacaannya ke belakangnya. Jadi ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gitu. Jadi di sini saktahnya kan jadi tidak ada saktah di situ. Kenapa? Karena di situ kita wakaf, memilih dengan cara bacaan yang pertama, diwakafkan ya, diwakafkan. Jadi di situ ada saktah, langsung dibacanya berdiam di situ dan kita nafas. Sedangkan definisi saktah itu kan bighairi tanafusin gitu, tanpa nafas. Kalau ini kan wakaf dengan nafas, artinya di sini saktahnya kita hilangkan. Itu cara pembacaan yang pertama. Cara pembacaan yang kedua, al-waslu ma'asakati masukuti bihaitsu naskutu saktatan latifatan bimiqdari harkatain. Yang kedua, kita baca wasol. Kalau tadi baca wakof, ini bacanya wasol.
disertai dengan adanya saktah. Saktah itu bihaitsu naskutus saktatan latifatan bimiqdari harkataini, ya. Kita berdiam, ya, sejenak, berdiam diri sebentar dengan ukurannya 2 harkat, kira-kira 2 harkat, ya. Dalam apa? Ala maliyah, dalam lafadz maliyah. Duna tanafus, tidak dengan napas, karena kan kita dengan saktah di sini. Wasol dengan saktah. Jadi kita bacanya kalau yang tadi ma'aghna anni maliyah, napas, halaka anni sultaniyah, gitu. Kemudian disempurnakan. Kalau yang kedua, wasol, tidak nafas. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Nah, itu tidak nafas di situ, ya. Wasol dan tidak nafas, artinya saktahnya diberfungsikan di situ, ya. Ada yang ketiga, asalisu. Adapun yang ketiga adalah al-waslu ma'a idgomiha. Nah, ini wasol tapi saktahnya dihilangkan dengan cara idgomha maliyah fiha laka, ya, fi maliyah dalam haknya lafaz maliyah dengan fiha halaka dalam haknya lafaz halaka bihaitsu yakunul hukmul idgham mislain aw mutamasilain shogir. Ya, ini menganut bahwa di situ kan ada ha dengan ha, maka di sini dibacanya kita idghamkan saja dengan metode idgham shogir. Jadi pembacaannya kita bisa membaca yang ketiga ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di hak yang pertama ini langsung diidghamkan ke hak yang kedua. Itu cara pembacaan yang ketiga. Nah, seperti itu cara pembacaannya, ya. Jadi silakan, ya, ada 3 bacaan yang bisa kita gunakan di sini. Ya, boleh waqaf, karena kenapa di sini? Karena saktahnya saktah jaizah, ya. Tandanya di sini ada ayat, ya, berarti di situ saktahnya jaizah. Baik, kita lanjutkan. Ini yang pertama, ya, mislain. Yang kedua, hukmul mutaqaribaini shogir, hukum yang 2 huruf itu dekat, yang shogir. Apa hukumnya? Sebetulnya hukumnya itu idhar pembacaannya. Jadi kalau ada 2 huruf, ya, ada 2 huruf, kemudian 2 huruf tersebut dekat dalam makhorijul hurufnya, berbeda dalam sifatnya, maka dibacanya itu idhar. Sebetulnya mislu qad, jadi dalnya ada, qad sami'a, langsung qad sami'a. Ini dal dengan sin itu 2 huruf yang mutaqaribain. Karena dal dengan sin makhorijul hurufnya dekat, dekat sekali, sifatnya berbeda memang. Qad sami'a, maka di sini dibacanya qad sami'a, dibaca izhar. Atau lafaz izja'ukum. Nah, ini 2 huruf ini izhar pembacaannya. Di sini ada za, ada ja. Za, ja. 2 huruf yang makhorijul hurufnya dekat tapi beda sifatnya. Izja'ukum tadi kita udah bahas, ya, di sebelumnya lafaz ini. Kemudian ta dengan sa. Ta dengan sa itu kan makhorijul hurufnya dekat tapi sifatnya berbeda. Kazzabat, ini taknya masih ada. Kazzabat samud, kazzabat samudu, gitu. Kazzabat samudu, jangan langsung diidghamkan ke salah walaupun ini mutaqaribain, ya. Tidak diidghamkan di sini. Jangan dibaca kazzabat samudu, begitu. Jadi dalam hal ini tidak semua huruf-huruf mutaqaribain itu harus dibaca idgham. Ada kriteria atau ada huruf-huruf tertentu saja yang dibacanya idgham. Ini illa fi mawadi'in makhsusatin. Kecuali dalam tempat-tempat tertentu, yakunu hukmuhuma al-idgham. Nah, ini hukumnya, hukum kedua huruf tersebut adalah idgham. Mana saja? Yang wahia, yang
Pertama al-awalu wahya, yaitu al-awalu yang pertama al-lam ma'ar-ro. Ketika ada lam dengan ro baru di situ idgham. Makanya biasanya dalam idgham dalam tajwid praktis ya, dalam tajwid praktis yang diidghamkan itu adalah lam dengan ro kemudian qaf dengan kaf. Gitu, biasanya itu aja idgham mutaqaribain. Lam ma'ar ro. Contoh kul robbi. Nah, kul robbi ini dibacanya bukan kul robbi, walaupun di sini lamnya mati, ro-nya hidup, tapi di sini idghamnya idgham mutaqaribain dan hukumnya dibaca idgham. Lam ini ya diidghamkan ke ro. Karena ini karena aspek kedekatannya ya. Kalau dalam ilmu sorok mungkin harus kulibatil lam ro ya, harus digatukarkan lam ke ro yang kayak gitu-gitu ya. Tapi dalam karena ini dilihat dari segi makhorijul hurufnya yang dekat, maka di sini tadi itu daf'atan wahidatan sekaligus atau satu satu step saja, satu tahap saja, yaitu tinggal idghamkan saja. Di sini idghamkan saja lamnya ke ro karena ini sogir ya. Mutaqaribainnya mutaqaribain sogir. Jadi dibacanya kurrobbi. Jangan ragu-ragu ketika ada lam dengan ro seperti ini, bacanya bukan kul robbi bukan, tapi idgham kurrobbi langsung. Ya, barrobbukum seperti itu, barrobbukum ya, ada seperti ada tasdid di dalam di ro ini, barrobbukum. Wa yustasna min zalika balrona, dikecualikan dari contoh-contoh lam arro ini, yaitu apa? Lafad balrona ini ya. Seperti ini ayat ke-14 di surah apa? Yang ada saktah juga ini ya. Liwujud disukuti karena adanya saktah di sini. Kama aslafna indal hadis an ahkamil lamil fi'li. Seperti yang sudah terdahulu kita bicarakan, katanya kita udah komentari itu dalam hukum lam fi'il. Jadi dibacanya kallabal rona, diidharkan kalau yang bagian ini ya, dan ini juga saktanya saktah wajib di sini. Jadi kallabal rona ala qulubihim, ini surah Al-Mutaffifin ya ayat 14. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kallabal rona begitu. Ya, jadi di dalam hal ini tidak dibaca idgham kalabarrona, tidak, tapi kalabalrona. Kalau yang ini hurrobbi langsung diidghamkan, bal robbukum itu jadi barrobbukum. Hati-hati ketika kalian berhadapan dengan lam beserta ro di dalamnya, itu harus dibaca idgham kecuali dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 ini ya. Kallabal rona ini dibacanya idhar karena di situ ada saktah. Saktah itu bisa menggugurkan keadaan idgham. Kita lanjutkan. Ini hukum yang mutaqaribain. Nah, kemudian ini contoh yang pertama ya, al-awal lam ma'ar-ro. Yang contoh kedua ini yang dikecualikan, ini yang harusnya tadinya dibaca idhar. Kalau mutaqaribain itu sifat dasarnya adalah idhar, tapi ada beberapa yang di tempat-tempat tertentu ada yang hukumnya harus idgham. Ini ya tadi yang pertama ketika ada lam dengan ro. Kemudian yang kedua ketika ada qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf itu makhorijul hurufnya dekat ya. Makhorijul hurufnya dekat, sifatnya berbeda. Seperti lafadz fi qaulihi ta'ala alam nakhluqkum, langsung ini tidak ke qaf ini qaf yang ini, qa yang ini langsung mati ya, ke kaf yang ini. Alam nakhluqkum langsung ke kaf. Alam nakhluqkum, tidak ada sifat yang qafnya lagi di sini, tidak ditimbulkan, kan ada isti'la ya di situ. Alam nakhluq, atau ada qalqalah juga itbaq di situ ya, tidak ada di sini, dihilangkan qafnya, diidghamkan langsung ke kaf. Jadi alam nakhluqkum mimma immahin, ini contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Atau ini pembacaan lafadz nakhluqkum ternyata ini ada dua cara.
fatuqra'u biwajhaini, ada dua cara dibaca lafadz alam nakhluqukum itu dengan dua cara. Al idghamul kamil seperti yang tadi saya ungkapkan ya, idgham sempurna fatuqra'u nakhluqukum. Nah, ini seperti di sini ada tasdid dan itu wahwa al ula, ini lebih baik ula ya, al ula wal ashhar. Itu lebih utama dan lebih masyhur. Bahkan ya kita pembacaan yang seperti itu lebih masyhur. Jadi nakhluqukum aja, nakhluqukum, dan lebih mudah juga kalau muqaddam fil adat ya, lebih mudah juga dalam melaksanakannya ya. Ini awil idghamin naqis. Yang kedua, idghamnya tidak idgham kamil tapi idghamnya naqis. Bagaimana idgham naqis ini? Fatuqra'u nakhluqukum ini, lafadz nakhluqukum ini bidghamil qaf fil kaf. Ya, dengan mengidghamkan qaf dengan kaf datan ma baqa'i sifatil isti'la fil qaf. Ya, ini tapi dengan catatan di sini ada atau masih ada sifat isti'lanya qaf. Jadi sifat isti'lanya qaf itu masih ada nempel, tapi qalqalahnya tidak ya, tidak ada. Wa tasydidul kaf dan memberi tasydid kaf, tasydid dan naqisan dengan tasydid yang naqis. Tasydid naqis itu ya nggak terlalu nggak terlalu, kalau luk itu kan ada nakhluqukum ya, tidak terlalu tebal. Nakis itu tidak terlalu tebal tasdidnya. Jadi alam nakhluqukum tipis sekali gitu, tipis. Tapi ya itu untuk mengantisipasi, mungkin aja ada orang yang membacanya seperti ini. Jadi jangan disalahkan kalau ada yang membaca seperti nakis, idghamnya nakis. Jadi tidak kamil seperti yang nakhluqukum ya, nakhluqukum gitu ya. Nakhluqukum langsung ke kaf, tapi nakis. Masih kelihatan qafnya, ada sifat qafnya isti'la. Alam nakhluqukum, nakhluqukum kan padahal ke qaf ya, nakhluqukum. Ini kalau suaranya bagus ini lebih kedengaran. Alam ini yang nakis, alam nakhluqukum diko ya, naik dulu istilah kemudian ke kaf. Kalau ini langsung aja, ini mudah, nakhluqukum. Mudah bagi saya, mungkin tidak ya untuk yang lain ya, untuk yang senang bacanya dengan cara idgham nakis. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, asalis idghamun nunus sakinatu, idghamu nuni kayaknya ya. Idghamun nuni sakinati fil ya'i wal wawi war ra'i wal lami. Mengidghamkan nun yang sukun dalam ya, waw, ro, lam. Ini adalah huruf-huruf apa? Huruf-huruf idgham ya kan, ini sudah dibahas di sebelumnya. Nah, ini nun, ya, waw, ro, lam itu nun dengan ya itu mutaqaribain ya. Kemarin di idgham sudah dijelaskan bahwa makharijul hurufnya makharijul huruf yang dekat. Nun dengan wawu juga dekat, makanya diidghamkan karena kedekatannya kan kemarin. Kemudian nun dengan ro juga dekat, nun dengan lam juga dekat. Kecuali nun dengan nun itu satu jenis kalau gitu ya. Contoh may ya'mal ini bigunah, dengan guna. Miwal mirrobihim ini tidak guna. Miladunhu ini juga tidak berguna ya. Tapi dibacanya idgham ya. Dibaca langsung ke lam di sini. Ini langsung ke ya. May ya'mal di sini ke ya. Bedanya antara ya, waw, kemudian mim mana ya, waw dengan ro, lam itu tidak berguna saja. Itu ya. Kemudian yang keempat, ini juga yang harus dibaca idgham. Idgham lam ta'rif ini udah dibahas di video sebelumnya. Untuk idgham lam li ta'rif, lam dalam alif lam ya. Alif lam di sini ada lam ma'rifat bi hurufil lam asyamsiyah bi istisna lam ya, dalam huruf-huruf syamsiyah dengan mengistisna lam, karena lam dengan lam kan itu satu jenis ya, satu jenis lam dengan lam. Tapi lam dengan 13 huruf yang lainnya di dalam huruf-huruf alif lam syamsiyah itu sifat hurufnya ya, antara lam ta'rif dengan 13 huruf lainnya itu mutaqaribain, dekat. Nah, itu dibacanya idgham dan itu sudah dijelaskan dalam hukum lam li ta'rif. Ini atau wasal, sod, ro, ta, dod, dal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, mislu al-dhammah, as-samarat, as-sirat, ar-rahman, at-takasur, al-dhalin, itu ya.
Karena gara-gara mutaqaribain itu sendiri, maka di sini harus dibacanya idgham yang ini ya, pengecualian. Berbeda dengan yang ini, hukmul mutaqaribain sogirnya sebenarnya pada dasarnya idhar ya, qad sami'a gitu. Itu berbeda ya pembacaannya, idhar. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, hukumnya mutajanisain. Hukmul mutajanisain, adapun hukum yang dua huruf sejenis as-sogir yang sogir, yaitu al-izharu, yaitu izhar. Misal fasfah anhum, ha dengan ain itu hurufnya mutajanisain. Mutajanisain kenapa? Ittafaqo, tadi itu ittafaqal makharijul huruf. Jadi makharijul hurufnya sama gitu ya. Karena ha dengan ain ini kan huruf halqi, huruf halak ya. Huruf halak berarti ini sama makharijul hurufnya duna sifat tapi tidak dalam sifatnya. Fasfah anhum. Maka di sini ha-nya dibaca izhar ya, dibaca izhar walaupun itu satu jenis ya. Fasfah anhum. Jangan dibaca fasfah anhum. Ini khawatir pada saat kalian sudah belajar makharijul huruf ya, kemudian tahu bahwa ini adalah mutajanisen, satu jenis karena makharijul hurufnya sama, kemudian sifatnya berbeda, kemudian kamu membaca fasfah anhum. Ini diidghamkan salah, tapi dalam hal ini pada dasarnya harus mutajanisen itu, mutajanisen sogir itu adalah idhar illa fi mawadi'in maksusatin, kecuali dalam tempat-tempat tertentu yakunu hukmuhu ma'al idgham ya. Maka dalam maksusah ini ada hukum yang idgham ya. Idgham wahia, mana saja yang idgham? Nah ini ya, idgham al-awwalu yang pertama ada lumata, dal beserta dengan ta, contohnya ini harus idgham, hati-hati. Ini harus idgham. Ada ini. Qad tabayyana langsung. Jangan qad tabayyana. Qad tabayyana itu artinya diidharkan dalnya, tidak diidghamkan ke ta. Ya, tapi bacanya apa? Qad tabayyana ke ta. Seakan-akan taknya, dalnya tidak ada dan taknya bersyiddah, bertasydid. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ini ada di Al-Baqarah ya, pada saat la ikraha fid din itu ya. Kemudian ini juga dal bertemu ta, hasadtum, ini hasadtum ketak langsung, hasadtum tawa'attum ya, tawa'attum hasadtum tawa'attum qad tabayyana seakan-akan kita nulisnya ini ada tasdid ya, tulis sendiri ya di tulisan, di catatannya. Kemudian astani dan yang kedua, contoh yang kedua yang diidghamkan atta ma'ad-dal, ta beserta dengan dal. Ini juga dibaca langsung, taknya diidghamkan ke dal. Asqalad da'awullah misalkan, asqalad da'wa, asqalad da'wa ini, asqalad da'wa ini langsung taknya idgham ke dal. Atau ujibud da'watukuma, jangan ujibud da'watuk ya, enggak ya. Hamesnya hilang, tanya diidghamkan ke dal langsung. Ujibud da'watukuma wala yujadu ghairu hadainil maudi'aini fil Qur'an. Nah, tidak ada yang lain katanya kecuali dua tempat ini saja. Asal itu dan yang ketiga at-ta'u ma'at-ta, ta dengan to juga sama, taknya langsung diidghamkan ke to. Ini mutajanisen. Maka kalau diidgham praktis biasanya yang disebutkan yang ininya saja, yang sudah idghamnya saja, yang idharnya tidak disebutkan. Padahal masih banyak huruf yang mutajanisen. Ya. Tapi dengan agar praktis ya, namanya juga tajwid praktis, maka yang disebutkan adalah yang diidghamkan saja. Kalau yang idhar kan ya itu kan udah idhar, dengan sendirinya mungkin akan diidharkan ya. Tapi ya bagi kita ya kita harus tahu juga itu ya.
Ini seperti ta dengan to, fa'amanat ta'ifah langsung diidghamkan ta'nya ke to, fa'amanat ta'ifah, atau hammat ta'ifatani. Hati-hati, ini harus dicatat. Ar-rabi'u yang keempat contohnya adalah yang dikeluarkan dari ini za dengan zo, ya. Ini mutajanisain hurufnya, ya. Tapi di sini keluar dari hukum dasarnya idhar di sini, jadi ini harus diidghamkan zal dengan zo, ya, zal dengan zo. Jadi dibaca zalnya idgham langsung ke zo. Jadi izzolamtum langsung zo-nya bertasdid seperti hal bertasdid, ya, izzolamtum atau izzolamtum. Ini wala yujadu ghairu hadainil maudi'aini fil Quran. Ada dua di dalam Al-Quran katanya, dua tempat ini. Al-khamisu, dan yang kelima asa'u ma'azal, sa dengan zal. Ini yalhazzalika, langsung sa-nya diidghamkan ke zal, yalhazzalika, begitu, ya. Tidak yalhaz zalika, tapi itu kan ada jeda, yalhaz za, kalau tidak diidghamkan itu ada jeda, yalhaz za, jadi ada turun lagi. Tapi kalau idgham yalhaz zalika itu udah langsung. Wala yujadu ghairu hadzal maudi fil Quran, cuma ada satu tempat, ya, tidak ditemukan lagi kecuali di tempat ini, di lafaz yang seperti ini aja, yalhaz zalika dalam Al-Quran, sa ma'azal. Kemudian, nah, yang jadi catatan ini kan idgham. Idgham itu kan sifatnya waktu kemarin itu ada gunnah. Nah, untuk yang 5 ini wal mawadi'ul khamsatu as-sabiqah, tempat-tempat yang 5 yang sudah terdahulu ini 1 2 3 4 5, fiha harfani mutajanisani, 2 huruf yang satu jenis, hukmuhumal idgham al-kamil, idghamnya idgham sempurna tapi bi ghairi gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Pembacaannya di sini tidak disertai dengan gunnah. Jadi jangan yalhaz, memang susah jadinya karena memang susah, bukan sifatnya, ya. Jadi zalnya misalkan bukan sifat gunnah, tidak ada. Jadi di sini dipermudah untuk mengucapkannya memang tidak gunnah, yalhaz zalika. Jadi lebih mudah, ya. Yang ke-6, ini contoh yang ke-6, ba dengan mim. Nah, di sini, ya, ba dengan mim ini mutajanisain. Mutajanisain itu ba dengan mim itu satu makharijul huruf, ya. Dalam hal ini ba dengan mim itu syafatain, kan. Ba dengan mim. Nahu irkam, ini ba-nya diidghamkan ke mim, gitu. Jadi dibacanya irkam ma'na, wala yujadu ghairu hadzal maudi fil Quran, tidak ditemukan selain tempat yang ini atau lafaz ini dalam Al-Quran. Wa huna al-harfani al-mutajanisani hukmuhuma idgham kamil bi gunnah, ya. Dalam wahuna di sini wahuna al-harfani, di sini 2 huruf yang mutajanisen, yaitu ba dengan mim, hukmuhuma, kedua hukumnya dari kedua huruf itu al-idghamul kamil, idgham sempurna bi gunnah, dengan adanya gunnah, dibaca gunnah, irkam ma'na, gitu. Ba-nya nggak ada karena kan udah diidghamkan kamil, di sini idghamnya kamil. Irkam ma'na, gitu. As-sabi', yang ke-7, atlo mata, to dengan ta, faiza waqa'atit to as-sakinah qabla ta al-mutaharrikah udgimatit to fita. Apabila di sini ada to yang sukun sebelum ta yang diberi harkat, udgimatit to, maka idghamkanlah to itu fita dalam ta idghaman naqison, tapi idghamnya naqis. Ini agak naqis itu agak kurang kelihatan, ya, kalau dalam suara seperti ini harus kalau harus live kayaknya kalau naqis ini.
Apa definisi nakis itu tadi udah ya, di sini diperjelas lagi ya, bahwa ma'ahu itbaqito wa isti'la'uha min ghairi qalqalah. Ini masih ada atau dikekalkannya, ditetapkannya sifat itbaqnya si to dan isti'la'nya to tanpa disertai adanya qalqalah. Kan to itu huruf qalqalah, tapi sifatnya itu itbaq dengan isti'la itu masih ada di situ. Nah, kenapa to itu masih dipertahankan sifatnya, tidak langsung melebur dengan sita, ya, tidak langsung diidghamkan ke ta, iku watito wado ufata. Di sini karena kuatnya si to dan lemahnya si ta. To itu kuat, ta itu lemah. Jadi idghamnya pun idgham nakis. Jadi to-nya seakan-akan kayak masih ada tapi tidak berkolkolah gitu. Wajah azalika fil Quran, dan hal itu ada dalam Al-Quran fi arba'in mawadi'a, dalam 4 tempat. Fi arba'in mawadi'a. La khamisalah, tidak 5, tidak ada yang kelimanya katanya, cuman ada 4. Seperti lafaz ahad. Nah, ini kan coba perhatikan to-nya ini saya akan bacakan, tapi diperhatikannya bagian lidah atau bibir ini ada sifat isti'la-nya to gitu. Ada sifat isti'la dan itbaqnya. Ahad tu. Jadi tidak langsung ke ta dan begitu saja hilang istilahnya si to ya. Ahad tu kan begitu. Ahad tu kan bisa saja ya kalau kita tulisnya seakan-akan ya. Seakan-akan kita punya tulisan seperti ini, misalkan ahad tu. Misalkan ini ya. Ini kan sangat mudah, ahad tu. Ya, tidak ada itbaq atau isti'lanya to ahadtu, tapi yang ini dibacanya dengan adanya isti'la karena idghamnya idgham nakis di situ. Jadi dibacanya ahad. Ini seperti kita mau mengucapkan to ahad tapi langsung ke ta. Ahadtu basat ta faradtum gitu ya, tidak ke basat faradtum, tidak, tapi faradtum. Nah, ini fal harfani al mutajanisani huna hukmuhuma al idgham. Nah, 2 huruf ini sejenis ya, antara to dengan ta, huna hukmuhuma al idgham. Hukumnya adalah idgham an-naqis. Idgham naqis biduni gunnah, tanpa gunnah di sini. Yang ada gunnah hanya bagian ba dengan mim saja. Irkab, ba ini idghamnya idgham kamil. Irkam, hilangkan aja, abaikan saja ba-nya. Jadi irkam ma'ana. Itu cara bacanya. Itu adalah idgham yang mutajanisain ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Au hurrikal harfani fi kulli faqul kullun kabirun wa famanhu bil musul. Nah, atau diberi harkat. Aduh, ini banyak ya kajian hari ini. Atau diberi harkat 2 huruf tersebut dalam fikulin, dalam setiap yang setiap yang bagian tadi, fakul kulun kabir, maka ucapkanlah untuk setiap bagian tersebut adalah kabir. Jadi nanti ada selain kabir, mutamasilain kabir, mutakoribain kabir, kemudian ada mutajanisain kabir. Wafaman hubil musul, maka pahamilah hal tersebut dari beberapa contoh. Inkan al harfani fi kullin minal mislain atau mutamasilain atau mutakoribain atau mutajanisain, yakni di sini ketika ada 2 huruf ya dalam bagian-bagian yang sudah dijelaskan, baik itu dari mutamasilain, mutakoribain atau mutajanisain, mutaharrikaini yang diberi harkat keduanya, baik dari yang awal hurufnya atau yang kedua hurufnya itu berharkat, fasammihu kabiron, maka berilah nama dengan nama kabir. Ay mutamasilaini kabir, au mutakoribani kabir, au mutajanisani kabir. Kedua-duanya, ketiga-tiganya ada kabirnya. Wasumya kabiron, kenapa diberi nama kabir? Ya, dinamakan kabir li'annahu yahtaju inda idghamihi ila khutwataini, gitu ya. Karena dinamakan kabir,
di sini usaha untuk mengidghamkannya lebih besar gitu ya. Li'annahu yahtaju inda idghamihi, ketika kita mau mengidghamkannya itu membutuhkan ila ini, membutuhkan dua langkah. Al-ula, yang pertama adalah tuskinul hurufil awali, mensukunkan huruf yang pertama, wasaniyatu idghamul awali, yang kedua adalah mengidghamkan huruf yang pertamanya fisani ke huruf yang kedua. Jadi di awal disukunkan terlebih dahulu baru diidghamkan. Seperti ini ada wa qauluhu wa faman bil musul, ya ini artinya ifham dzalika kulluhu bil amsilah. Pahamilah semua itu ya bil amsilah dengan contoh. Kita lihat. Nah, wasanubayinu hukmu kullin minal mislaini wal mutakaribaini wal mutajanisaini kabir. Nah, kita akan menjelaskan hukum dari setiap bagian, baik itu dari mislain, mutakaribain atau mutajanisain kabir, ya ma'adzikril amsilah, dengan menyebutkan contohnya. Wadzalika ala nahwi tali. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, hukmul mislaini awil mutamasilainil kabir. Ini hukum dari mutamasilain kabir, yaitu izhar. Hukum dari mutamasilain kabir idhar, seperti lafaz manasikakum. Ini huruf yang pertama dengan yang kedua berharkat, kaf dengan kaf. Manasikakum. Ar-Rahimi Maliki, ini dalam surah Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir Rahimi Maliki. Kalau dibaca wasol, jadi ada mim dengan mim bertemu dan itu namanya kabir. Ya, mutamasilainnya mutamasilain kabir. Dibacanya bagaimana? Idhar, wajib dibaca idhar. Mim Maliki, ya, jangan diidghamkan. Fihi huda, ada ha, ada huda di sini. Ada ha dalam lafaz fihi, ada huda, ha dalam lafaz huda. Illa fi maudi'aini. Nah, ini kecuali dalam dua tempat, yakunu hukmuhuma al-idgham, ya. Ini dalam dua tempat dibacanya dengan bacaan idgham. Walaupun di sini kabir, tapi dalam dua tempat ini dibacanya idgham. Al-awwalu, yang pertama, an-nunu, yaitu nun fi kalimati ta'manna. Ini dalam kalimat ta'manna min qauli ta'ala qalu, dalam surah Yusuf, ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Asalnya apa? Sebetulnya tidak ada tasydid di sini tadinya. Asal kalimatnya itu adalah fa'asluha ta'manuna wa fi qiraatiha wajhani. Asalnya adalah ta'manuna. Makanya dalam pembacaannya ini ada dua cara. Al-wajhul awal, cara yang pertama al-idghamu mal ismam. Ini yang biasa kita lakukan, ya, dalam qiraah kita, ya. Itu dibacanya dengan ismam. Bagaimana cara membacanya? Ini sudah mungkin terbiasa. Wa kaifatuhu dhamu syafataini inda nutqi bin nun al-ula, ya. Ini tata caranya adalah mengumpulkan syafatain atau bibir dua ketika inda nutqi bin nun, ketika kita mengucapkan nun yang pertama. Isyaratan, itu sebagai isyarah ila annaha, karena sesungguhnya nun yang pertama itu madmumah. Qoblal idgham, sebetulnya tadinya di idgham didomahkan sebelum idgham. Jadi lafaz ta'manuna kan tadinya di sini, ya. Wa dhammu syafatain innama yakunu fil harakatil ula min al-gunnah fin nunil musyaddadah, dan mengumpulkan syafatain, ya, bibir dua, innama yakunu fil harakatil ula, dalam harakat yang pertama, min al-gunnati, dari gunnah, fin nunil musyaddadah, dalam nun yang bertasydid. Jadi di sini kan tulisannya sebenarnya seperti ini, ta'manna gitu, ya. Tapi perhatikan, ini ada satu saja di dalam Al-Qur'an surah Yusuf, ya, ayat 11, ya. Di sini ada ta'manuna gitu. Cara kita membaca seakan-akan kita bunyinya itu seakan-akan nun yang pertamanya masih didomahkan. Ya, jadi kita bacanya ta'man, seperti kita mau mengucapkan nu gitu, tapi tidak jadi nu-nya gitu loh. Itu ismam. Jadi kita bacanya ta'manna, ta'man, ini bigunnah minal gunnah. Jadi di dalam nun yang bertasdid ini, gunnahnya itu seperti kita dhamu syafatain yang tadi mengumpulkan, seperti kita mau mengucapkan gitu, madmumah yang didomahkan nun yang ke pertamanya, seperti itu.
Yaitu isyarat bahwa sebetulnya tadinya nun itu ada dua, nun yang pertama domah, nun yang keduanya fathah sebetulnya kan. Jadi kita bacanya takman, seperti kita mau mengucapkan takmanuna gitu aja. Contoh yang sederhana takmanuna gitu. Tapi tidak disebutkan nunnya, tapi langsung ke tasydid. Kita bacanya takmanna ya. Itu cara yang pertama dan itu cara masyhur dari kita biasa menyebutkan seperti itu. Al-wajhu tsani al-izhar yaitu izhar marrum. Ada rohwah di situ wa kaifatun nutqi bin nunainil ula, tata cara mengucapkan nun yang pertama itu madmumah wa yu'ti biha bisulusai dhammah. Tapi ini diberikannya itu yang pertama itu kan domah tadi, diberikannya itu bisulusai domah 2/3 domahnya. 2/3 domah. Jadi domahnya nggak sempurna menjadi gitu, tapi 2/3-nya aja. Wasani maftuhatan, yang keduanya difatahkan. Jadi takmana gitu. Kalau yang tadi sempurna takmanuna. Ini 2/3 takmana gitu ya. Tapi sebetulnya itu walayat butuh zalika kulluhu illa bil musyafahah. Itu sebenarnya tidak terdefinisi sangat jelas hal itu kecuali bil musyafahah, dari mulut ke mulut saja. Di ceritanya tidak terdefinisi jelas lafadz ini dibacanya. Kalau yang wajhus tsani ya, wajhus tsani ini pembacaannya itu dari mulut ke mulut. Wa yu'abbaru ba'du ahli ilmi an hadzal wajhi bil ikhtilas. Ada juga sebagian ahli ilmu ya dari cara membacanya adalah ikhtilas. Ada juga wa yu'abbaru anhu ghairuhum, selain dari yang ini tadi ya, diucapkannya dengan ikhfa. Wa minhum, yang diikhfakan sebagian ulama tersebut al-Imam Syatibi, yaitu Imam Syatibi. Jadi dibacanya ikhfa. Ini kajian ini nanti akan dibahas khusus ya, ini di Gharib Muskilatnya bagian ini ya, bagaimana cara mengucapkan dari beberapa riwayat dan di beberapa qiraat ya. Yang biasa kita baca yaitu di situ ada ismam di sana ya, ada ismam disertai dengan ismam. Jadi takmana, seakan-akan kita mau mengatakan takmanuna, tapi tidak jadi langsung ke nun yang bertasydid takmana gitu ya. Ismam. Asani, yang kedua, an-nun fi kalimati makkani, nun yang dalam kalimat makkani min qouli ta'ala qala ma makkani fi rabbi, dalam surah Al-Kahfi. Fa asluha ini asalnya makanani. Ya, asalnya adalah makanani binunaini lakinnaha tuqra'u bi riwayati Hafsin an Asim bi idghamin nun al-ula fi tsaniyah au binuni wahidati musyaddatan makanni. Akan tetapi dalam pembacaan riwayat Hafs dari Asim ini diidghamkan nunnya. Memang tulisannya udah seperti makanni gitu ya. Makanni fihi rabbi. Ini binunin wahidatin musyaddadah ya, tulisannya memang sudah ditulis dengan nun yang bertasydid seperti itu. Jadi dibacanya memang dibaca dengan riwayat Hafs an Asim ya, diidghamkan nunnya. Kemudian yang kedua ada hukmul mutaqaribaini kabir, hukum dua huruf yang berdekatan kabir, al-izhar yaitu izhar. Contoh lafaz ada dasinin ya. Kemudian khalaqakum, kemudian qala rabbi, ada la dengan ro di sini qala rabbi. Memang mutaqaribain tapi dua-duanya berharkat, tapi ini diizharkan pembacaannya. Atau al arsy sabila, atau hukum mutajanisin kabir. Yang keempat, yang ketiga hukum mutajanisin kabir al-izharu, yaitu izhar. Hukum mutajanisin kabir juga hukumnya adalah izhar. Contoh as-solihati tuba, antara ta dengan to itu kan mutajanisen, tapi yang pertama dibacanya berharkat, yang kedua juga berharkat, maka dibacanya as-solihati tuba ba'da tauhidiha yu'azzibu may yasha. Misalkan yu'azzibu may yasha, ini banyak dibaca domah dan berharkat, mimnya juga berharkat. Baik,
Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Banyak contoh di Al-Quran, ya silahkan dicari. Sebetulnya ada, saya beberapa sebutkan di sini. Oh, ini ada tanbihat, tapi waktunya sudah habis. Nanti mungkin kita akan melanjutkan kajian ini di hari esok. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan untuk ikuti kajiannya dan coba sebutkan beberapa contoh seperti biasa ya untuk para peserta kajian. Sebutkan beberapa contoh idgham, yang idghamnya saja ini, yang idharnya tidak perlu. Yang idghamnya idgham mutamasilen, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisen. Sogir ketiga-tiganya. Masing-masing satu contoh dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.